Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Saat si Meili mendengarkan cerita konyol Yuan tentang reinkarnasinya, matanya semakin membesar hingga tak mampu lagi melebar secara fisik. Namun, meskipun terdengar gila, si Meili mempercayai setiap kata yang keluar dari mulutnya tanpa berpikir sejenak bahwa dia sedang mempermainkannya. Beberapa menit kemudian, Yuan mengakhiri ceritanya, "Itulah kebenaran tentang identitas saya." Setelah beberapa saat hening, si Meili bergumam dengan suara bersemangat. "Aku tahu kau istimewa sejak pertama kali melihatmu, Yuan, tapi aku tidak menyangka kau akan seistimewa ini. Sekarang semuanya jadi masuk akal, setidaknya sedikit lebih masuk akal. Maaf karena merahasiakan ini sampai sekarang. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kau tidak lagi ingin mengikutiku," kata Yuan tiba-tiba dengan ekspresi serius di wajahnya. "Hah? Kenapa aku harus meninggalkanmu? Aku tidak peduli apakah kau dewa jahat atau apapun, aku bahkan tidak mengenal mereka semua. Yang membuatku mengikutimu adalah dirimu, Yuan. Dan kecuali kau secara ajaib berubah menjadi orang lain, informasi baru ini tidak mengubah apapun bagiku. Terima kasih. Lagi pula, harus kuakui, meskipun berbagai inkarnasimu tidak terlalu berarti bagiku, tapi membuatku sedikit penasaran. Tapi Raja Abadi ini, dia memang menarik perhatianku. Jika darah naga yang telah digunakan keluargaku selama beberapa generasi sebenarnya terkait dengan Dewi Naga Yeyu. Tidak seperti darah leluhur naga yang selalu kita yakini. Aku jadi penasaran tentang hubungan leluhur kita dengannya," gumamnya. Karena ia lahir dan dibesarkan di kota naga kuno, si Meili belum pernah mendengar tentang dewa jahat atau teladan ilahi. Jadi nama-nama itu hampir tidak berarti apapun baginya. Tetapi ketika menyangkut Raja Abadi, yang juga dikenal sebagai Raja Ras Binatang, ia mau tak mau menjadi sedikit lebih penasaran. "Aku hanya memiliki sebagian kecil ingatan Dewi Naga Yeyu, jadi aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Adapun ingatan Raja Abadi, aku masih menunggunya kembali," kata Yuan. "Bagaimana ingatanmu kembali? Apakah kembali secara acak, atau ada pemicu tertentu?" "Sebagian besar acak, tetapi ada kalanya saya harus mengumpulkan ingatan saya. Semacam perburuan harta karun." Dia mengangkat bahu. Setelah semua pertanyaannya terjawab, si Meili mengalihkan perhatiannya ke hamparan luas samudra yang berkilauan yang membentang tanpa batas di hadapannya. Keindahannya memikat pandangannya saat membentang ke cakrawala yang jauh. "Bagaimana menurutmu?" Yuan bertanya padanya beberapa waktu kemudian. "Ini indah dan unik. Meskipun ada kolam buatan dan bahkan danau di kota naga kuno, ini pertama kalinya saya melihat sesuatu sebesar ini. Jika ada hal lain yang ingin kau lihat, aku bisa mengantarmu ke sana," kata Yuan kemudian. "Selanjutnya saya ingin melihat pegunungan." "Baiklah." Beberapa saat kemudian, Yuan memindahkan mereka langsung ke depan deretan pegunungan. Wow, mereka terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan yang ada di kota naga kuno. Mereka jauh lebih tinggi dan megah. Selama beberapa jam berikutnya, Yuan akan mengajak si Meili berkeliling makam kaisar tanpa nama. Memuaskan keinginannya untuk menjelajah sepuas hatinya. Setelah merasa puas, si Meili meminta untuk kembali ke pemandangan pertama mereka di tepi laut. Yuan menurutinya, dan sesaat kemudian, mereka kembali ke tempat semula. "Jika dunia di tempat ini sudah seindah ini, aku tak sabar untuk melihat apa yang akan kulihat di dunia nyata," si Meili berkata sambil tersenyum. "Apakah kamu siap berangkat?" tanya Yuan kemudian. "Satu hal lagi." Si Meili kemudian mengambil tombak yang tampak familiar dan mengulurkannya ke arah Yuan, seolah-olah menawarkannya kepadanya. "Bukankah ini jiwa naga? Kau membawanya?" Yuan langsung mengenali senjata jiwa itu sekilas. "Ya, ayahku memberikannya kepadaku. Sekarang, aku memberikannya kepadamu." "Hah? Bukankah ini pusaka keluargamu?" "Aku tidak bisa menerimanya,
apalagi orang tuamu memberikannya padamu. Yuan langsung menolak untuk menerima jiwa naga tersebut. Si Meili kemudian menjelaskan, meskipun ayah memberikannya kepadaku, dia tidak punya pilihan selain melakukannya karena dia telah membuat sumpah bahwa dia hanya dapat mewariskannya kepada anggota keluarga. Dia ingin mewariskannya kepadamu, tetapi karena kamu bukan bagian resmi dari keluarga, dia tidak dapat melakukannya tanpa mempertaruhkan jiwanya. Namun, aku tidak membuat perjanjian seperti itu, itulah sebabnya dia memberikannya kepadaku, agar aku bisa menyerahkannya padamu. Si Meili mendorong jiwa naga lebih dekat kepadanya. Meskipun kau mengatakan itu, jiwa naga adalah senjata jiwa. Kecuali jika ia menerimaku sebagai tuannya, aku tidak akan bisa menggunakannya. Kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya, kata si Meili, sambil tersenyum percaya diri di wajah cantiknya. Kalau begitu, Yuan akhirnya menerima jiwa naga. Saat jari-jarinya menggenggam gagang tombak, dia merasakan gelombang kekuatan dari dalam, kekuatan luar biasa yang bergejolak, seolah ingin bangkit. Tanpa ragu sedikit pun, Yuan mempersembahkan darahnya kepada jiwa naga, yang dengan rakus menyerapnya tanpa penundaan. Jiwa naga mulai bergetar, dan naga di sekitarnya tiba-tiba mulai bergerak seolah-olah hidup. Tak lama kemudian, jiwa naga, yang awalnya tampak biasa saja, langsung mengalami transformasi luar biasa, berubah menjadi tombak yang sangat indah. Saat transformasi mencapai puncaknya, jiwa naga melepaskan raungan naga yang menggelegar. Suara yang begitu memekakkan telinga sehingga bergema di seluruh makam kaisar tanpa nama. Saat mendengar raungan naga itu, Yuan merasakan perasaan familiar yang aneh menyelimutinya. Seolah-olah dia pernah mendengar suara itu di masa lalu. Tatapannya tertuju pada jiwa naga yang telah berubah wujud dengan ekspresi tak percaya. Dan dia bergumam dengan nada linglung, Dewi Naga Yeyu. Sebagai respons atas ucapan Yuan, jiwa naga memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Sesaat kemudian, jiwa naga lenyap dari genggaman Yuan, dan sesosok tinggi muncul di hadapannya. Benar-benar kau, Yuan menelan ludah dengan gugup sambil menatap wajah halus Dewi Naga Yeyu. Yuan merasa sangat terguncang ketika Dewi Naga Yeyu tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun, saat ia tersadar dari lamunannya dan mengamati wujudnya lebih dekat, ia menyadari bahwa wujudnya tampak setengah transparan seolah-olah dia hanyalah sebuah ilusi. Dewi Naga Yeyu, mengapa kau? Yuan mencoba memanggilnya, namun tiba-tiba berhenti saat kerutan misterius terbentuk di alisnya, seolah menunjukkan ketidakpuasan akan sesuatu. Tiba-tiba, tanpa penjelasan lebih lanjut, Dewi Naga Yeyu menghilang seperti kepulan asap, dan jiwa naga muncul kembali dalam genggaman Yuan. Jiwa naga, level 0, peringkat, senjata jiwa, tingkat pertumbuhan, cepat, persyaratan, tidak diketahui. Deskripsi, sebuah tombak emas yang indah dengan asal yang tidak diketahui. Tombak ini diselimuti aura misterius yang akan membuat semua energi spiritual menjadi tidak berguna. Sebagian, Yuan bertanya-tanya dalam hati, apa-apaan itu? Siapa wanita cantik tadi? Seru si Meili beberapa saat kemudian, suaranya dipenuhi kebingungan dan keheranan. Orang itu adalah Dewi Naga Yeyu, jawab Yuan. Apa, itu Dewi Naga Yeyu? Si Meili semakin terkejut setelah mengetahui informasi ini. Jadi jiwa naga sebenarnya berhubungan dengan Dewi Naga Yeyu. Tak heran jika ia bereaksi terhadapmu, yang merupakan reinkarnasi dari Raja Abadi, kata si Meili. Apakah kau tahu mengapa atau bagaimana Dewi Naga Yeyu muncul barusan? Tanya Yuan beberapa saat kemudian. Sayangnya, aku belum pernah melihat atau mendengar hal seperti ini sebelumnya. Si Meili menggelengkan kepalanya. Aku sudah. Suara Xiao Hua tiba-tiba terdengar. Benarkah? Yuan terkejut sekaligus senang, dan dengan penuh harap menunggu penjelasannya. Meskipun senjata jiwa dapat mencapai bentuk kesadaran, mereka tidak akan pernah bisa menjadi jiwa sejati dengan sendirinya. Namun,
Mereka memiliki kemampuan untuk menampung jiwa orang lain, jika seseorang memilih untuk memberikannya. Meskipun saya tidak dapat menyatakan ini dengan kepastian mutlak, ada kemungkinan bahwa jiwa Dewi Naga Yeyu sendiri mungkin telah ditempatkan di dalam senjata jiwa ini. Dan apa yang Anda saksikan beberapa saat yang lalu bisa jadi merupakan manifestasi dari jiwanya, jelas Xiao Hua. Yuan menelan ludah dengan gugup membayangkan bahwa jiwa Dewi Naga Yeyu mungkin bersemayam di dalam jiwa naga. Jika dia benar-benar berada di dalam jiwa naga, apakah ada cara untuk mengeluarkannya? Tanya Yuan kemudian. Sekalipun ada cara untuk melakukannya, itu bukanlah ide yang bagus, kata Xiao Hua sambil menggelengkan kepalanya. Lagi pula, saat ini dia hanyalah jiwa tanpa tubuh. Jika kau mengeluarkannya dari senjata jiwa dalam keadaan seperti itu, jiwanya pasti akan lenyap, atau lebih buruk lagi, hancur. Mendengar itu, Yuan merasa tak berdaya. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk membantunya? Dia menghela napas. Seperti yang dikatakan Xiao Hua, kita tidak tahu apakah itu benar-benar berisi jiwa Dewi Naga Yeyu. Apa yang terjadi barusan bisa jadi masalah yang sama sekali berbeda, kata si Meili tiba-tiba. Untuk saat ini, kita harus mencoba mempelajari lebih lanjut tentang senjata jiwa sebelum kita mulai mencoba berbagai hal. Yuan mengangguk, kau benar. Aku seharusnya tidak terlalu tidak sabar. Jika memang berisi jiwa Dewi Naga Yeyu, aku yakin kita akan menemukan cara untuk mengeluarkannya dengan aman. Jika memang itu yang dia inginkan. Beberapa waktu kemudian, Yuan menyimpan jiwa naga di dalam tubuhnya bersama dengan Empyrean Overlord dan Steri Abyss. Jadi, apakah kita sudah siap berangkat sekarang? Tanya Yuan kepada si Meili, yang langsung mengangguk. Tunggu, suara Feng Yuxiang tiba-tiba terdengar. Ada apa? Tanya Yuan. Kita baik-baik saja sekarang karena kita masih berada di dalam makam kaisar tanpa nama. Tetapi begitu kita keluar, kultivasi si Meili akan terlalu tinggi untuk surga ketiga. Dan dia mungkin terpaksa naik ke surga atas. Feng Yuxiang mengingatkannya bahwa hanya mereka yang berada di bawah Kaisar Roh yang dapat tetap berada di surga ketiga, dan si Meili adalah seorang Kaisar Roh. Kau benar, aku benar-benar lupa tentang aturan ini. Yuan menepuk dahinya. Ada solusi mudah untuk itu. Aku bisa membatasi kultivasiku hanya sampai Raja Roh. Si Meili menutup matanya dan mulai menekan tingkat kultivasinya hingga mencapai puncak Raja Roh, seperti Yuan. Apakah itu benar-benar akan berhasil? Yuan bertanya dengan lantang. Seharusnya tidak apa-apa, selama dia tidak membuat keributan di surga ketiga, kata Feng Yuxiang. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku janji. Si Meili bersumpah sambil tersenyum. Beberapa waktu kemudian, Yuan memindahkan mereka keluar makam kaisar tanpa nama. Sementara itu, di luar makam kaisar tanpa nama, alis Zhao Hui berkedut ketika dia merasakan dua kehadiran asing muncul di dekatnya. Dia berhenti berlatih dan berdiri. Hei, aku merasakan kehadiran dua orang di luar makam. Dan mereka muncul begitu saja, persis seperti orang-orang yang telah meninggalkan makam kaisar tanpa nama, katanya, memberitahu Xiong Lu. Pasti dia. Xiong Lu mengepalkan tinjunya penuh antisipasi sambil menoleh ke arah pintu masuk makam kaisar tanpa nama. Dan benar saja, kini ada dua orang yang sebelumnya tidak ada di sana. Seorang pemuda dan seorang wanita muda. Xiong Lu memusatkan perhatiannya pada pemuda itu, dan senyum lebar muncul di wajahnya ketika dia mengenali wajah Yuan. Benar-benar dia, itu dia. Xiong Lu membenarkan pernyataan Zhao Hui. Akhirnya aku punya kesempatan untuk menghajarnya. Xiong Lu segera berjalan menuju Yuan, tetapi dia dengan cepat dihentikan oleh Zhao Hui. Mereka berdua adalah Raja Roh Puncak. Kau bahkan tidak akan mampu melukai salah satu dari mereka, apalagi mengalahkan mereka, Zhao Hui memperingatkannya. Apa, Raja Roh Puncak? Itu berarti dia berada di tingkat kultivasi yang sama denganmu. Bagaimana mungkin? Xiong Lu terkejut mengetahui bahwa Yuan telah mencapai Raja Roh Puncak.
Sementara dia hanya ranah Tuan Roh tingkat pertama. Sial, padahal aku kira kita bisa mempermainkannya. Xiong Lu mengumpat. Apa yang kau bicarakan, dasar bodoh? Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa mencapai puncak Raja Roh di usia muda seperti itu, apalagi di alam ini. Tapi mereka masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Aku tidak akan kalah dari mereka meskipun aku harus melawan keduanya sekaligus. Zhao Hui menunjukkan senyum dingin di wajahnya, dan dia menatap Yuan seperti seorang pemburu di depan mangsanya. Tetap di sini dan perhatikan bagaimana ahli ini menghadapi mereka. Tidak akan lama juga, Zhao Hui kemudian meninggalkan Xiong Lu, dan mulai berjalan ke arah Yuan dengan aura percaya diri di sekitarnya. Tak lama setelah mereka keluar dari makam kaisar tanpa nama, Yuan dapat merasakan dua orang mengawasi mereka dari kejauhan. Salah satu dari mereka memiliki kultivasi Tuan Roh tingkat pertama, sementara yang lainnya memancarkan aura Raja Roh Puncak. Terlebih lagi, Raja Roh Puncak memiliki aura unik yang terasa sangat familiar bagi Yuan. Namun, Yuan tidak terlalu memperhatikan mereka. Setidaknya sampai Raja Roh Puncak mulai mendekati mereka dengan tatapan agresif di wajahnya. Kita kedatangan tamu, kata Yuan kepada si Meili, yang terpukau oleh pintu masuk makam kaisar tanpa nama. Mereka mengalihkan perhatian ke sosok yang mendekat dan melihat Zhao Hui berjalan santai ke arah mereka, posturnya sedikit membungkuk. Dia adalah pria tinggi, agak kurus dengan rambut hitam panjang dan acak-acakan. Mata ungunya memiliki tatapan tajam dan sedikit mengancam, hampir seperti mata seorang pembuat onar. Bahkan, pakaiannya tampak mirip dengan pakaian yang biasa dikenakan bandit. Dia sepertinya pembawa masalah, gumam si Meili saat melihatnya. Yuan mengangguk dan berkata, dia mungkin tampak seperti Raja Roh, tetapi dia memiliki kekuatan yang melampauinya. Selain beberapa individu yang pernah kutemui di makam kaisar tanpa nama, aku belum pernah melihat Raja Roh sekuat dia, dan beberapa individu itu berasal dari surga atas. Jadi dia dari surga atas. Menurutmu apa yang dia inginkan dari kita? Tentu saja, dia tidak akan meminta petunjuk arah kepada kita. Kakak Yuan, pria itu adalah seorang pengasingan, suara Xiao Hua tiba-tiba terdengar. Apa? Seorang pengasingan? Pantas saja auranya terasa begitu familiar. Apa itu pengasingan? Tanya si Meili. Aku akan menjelaskannya setelah ini, kata Yuan. Menurutmu apa yang dia inginkan dari kita? Dia melanjutkan bertanya kepada Xiao Hua. Aku tidak tahu, mungkin dia bisa merasakan kehadiranmu. Yuan menduga bahwa Zhao Hui sebenarnya datang untuk Xiao Hua. Tidak, itu tidak mungkin. Xiao Hua langsung menolak kemungkinan tersebut. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat apa yang dia inginkan. Xiao Hua, tetaplah bersembunyi untuk sementara waktu. Baiklah, begitu Zhao Hui cukup dekat, Yuan bertanya kepadanya, bagaimana kami bisa membantumu? Zhao Hui berhenti di depan Yuan dan berdiri di sana tanpa berkata-kata, tampak acuh tak acuh. Seolah-olah dia memandang mereka dengan ketidakpedulian, yang sama seperti yang mungkin ditunjukkan seseorang terhadap semut. Karena tidak mendapat respons dari Zhao Hui, Yuan melanjutkan, jika kau tidak ingin berbicara, maka... Di tengah kalimat, Zhao Hui tiba-tiba bertindak, mengarahkan tangannya yang menyerupai cakar langsung ke tenggorokan Yuan dengan maksud untuk membunuh. Gerakan Zhao Hui yang sangat cepat membuat si Meili lengah, membuatnya sesaat tertegun. Namun, refleks cepat Yuan memungkinkannya untuk menghindari serangan mendadak itu dengan memiringkan tubuhnya ke samping. Dan nyaris lolos dari serangan tersebut. Pada saat yang menegangkan itu, waktu seolah berhenti ketika semua orang mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Oh, kau berhasil menghindarinya. Kau sedikit lebih hebat dari yang kukira. Zhao Hui berbicara dengan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya. Beraninya kau? Saat tersadar dari lamunannya, si Meili dengan marah melayangkan pukulan ke arah Zhao Hui. Dan meskipun dia marah pada Zhao Hui karena menyerang Yuan, dia lebih marah pada dirinya sendiri karena tidak mampu bereaksi.
Karena perjalanan mereka bisa saja berakhir bahkan sebelum dimulai saat itu juga. Wow, Zhao Hui berseru dengan nada bercanda tepat saat dia menghindari serangan si Meili, bahkan melakukannya dengan mudah. Apa? Si Meili terkejut melihat ini, dan dia bersiap untuk mengejarnya. Namun, dia terhenti ketika Yuan meraih lengannya. Tunggu, katanya padanya dengan suara tenang. Tapi dia baru saja mencoba membunuhmu. Aku tahu, tapi kau tidak akan bisa mengalahkannya. Sebagai seorang pengasingan, dia pasti jauh lebih tua dan lebih berpengalaman daripada yang terlihat. Lagi pula, kau sudah berjanji tidak akan membuat keributan, kan? Si Meili menggertakkan giginya karena frustrasi, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Jelas bahwa Zhao Hui adalah lawan yang tangguh. Lawan yang mengharuskan dia untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Namun, bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak mampu mengalahkannya. Ayah tidak bercanda, dunia luar jauh lebih berbahaya, desahnya dalam hati. Jadi kau tahu bahwa aku adalah seorang pengasingan. Zhao Hui cukup terkejut ketika mendengar kata-kata Yuan. Lalu dia melanjutkan, apakah kau juga punya satu di sisimu? Masuk akal jika kau memiliki kultivasi yang begitu tinggi. Namun, aku tidak melihatnya. Di mana mereka? Jangan bilang mereka sudah mati. Aku tidak mengerti mengapa itu menjadi urusanmu. Sekarang Yuan yakin bahwa dia tidak mendekatinya karena Xiao Hua. Sayang sekali, jika si pengasingan itu masih berada di sisimu, aku sendiri yang akan membunuhnya. Zhao Hui menghela napas penuh penyesalan. Yuan mengerutkan kening mendengar kata-katanya dan bertanya, mengapa kau ingin membunuh sesama pengasingan? Kenapa? Kau bertanya, apa pengasinganmu tidak memberitahumu apapun? Sebagai pengasingan, kami berlomba menuju surga tertinggi untuk kebebasan kami. Dan hanya ada satu pemenang untuk setiap perlombaan. Dengan kata lain, kami adalah saingan. Hanya karena kami sesama pengasingan bukan berarti kami sahabat. Zhao Hui mencibir. Tentu saja, Yuan mengetahui tujuan dari warisan surga tertinggi. Namun, dia tidak menyangka para pengasingan juga akan saling memburu satu sama lain. Kurasa aku sudah memahami situasinya, Yuan tiba-tiba menyatakan dengan nada yang penuh perhitungan. Jika kau tidak mendekati kami karena hubunganku dengan seorang pengasingan, maka kemungkinan besar kau sedang menjalankan perintah tuanmu yang sulit ditangkap. Orang yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. Tuan, ahahaha. Zhao Hui tertawa terbahak-bahak. Memang benar aku membutuhkan si lemah itu untuk menyelesaikan warisan surga tertinggi. Tapi bukan berarti aku menuruti perintahnya. Aku mendekatimu karena ku dengar kau membawa harta karun berharga, bukan karena dia menyuruhku. Jadi kau tak lebih dari pencuri biasa. Aku mengharapkan lebih darimu karena kau seorang pengasingan. Sungguh mengecewakan, ujar Yuan sambil menggelengkan kepalanya. Hanya pencuri biasa, beraninya kau. Tubuh Zhao Hui bergetar karena marah, tersinggung oleh kata-kata Yuan. Sebelum aku menjadi pengasingan, aku terkenal sebagai pembawa malapetaka. Dan hanya menyebut namaku saja sudah cukup untuk membuat seluruh 9 langit merinding. Seru Zhao Hui dengan sedikit kebanggaan sebelum melanjutkan dengan suara suram. Sekarang, aku akan mengajarimu arti penderitaan. Pembawa malapetaka, ya, sekalipun kau pernah menjadi pencuri paling terkenal dalam sejarah. Apa yang bisa kau capai dalam kondisimu sekarang? Yuan mengejek dengan seringai. Hahaha. Hanya karena kultivasiku saat ini disegel bukan berarti aku kehilangan semua pengalaman dan teknikku. Bahkan jika aku hanya di ranah Tuan Roh, aku tetap tidak akan kesulitan menghadapi orang lemah tak berguna sepertimu. Zhao Hui tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Karena kau terdengar begitu percaya diri, mari kita hentikan obrolan ini dan selesaikan saja. Kata Yuan sambil memanggil Empyrean Overlord miliknya. Namun, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar di kepalanya, Kakak Yuan, bisakah kau serahkan ini padaku? Xiao Hua, aku belum memberitahumu ini sebelumnya, tetapi merupakan tanggung jawab seorang pengasingan untuk melindungi tuannya.
terutama saat berada di hadapan pengasingan lainnya. Meskipun kau mengatakan itu, aku bisa mengatasinya sendiri. Lagi pula, aku tidak ingin kau terluka jika kita bisa menghindarinya. Meskipun demikian, tekad Xiao Hua tetap teguh saat ia berbicara dari lubuk hatinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kakak Yuan telah tumbuh semakin kuat hingga perlindunganku tidak lagi diperlukan. Dan aku sangat bangga dengan perkembanganmu. Namun, kakak Yuan, kau tidak perlu memikul beban semuanya sendirian, sekalipun kau mampu. Ada usaha-usaha yang harus kulakukan, karena tampaknya, aku berisiko kehilangan esensi dari tujuan hidupku. Sejak Yuan tumbuh cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri, Xiao Hua bergumul dengan perasaan kehilangan tujuan yang semakin besar. Terlebih lagi ketika ia mendapatkan teman-teman yang mampu mengambil alih semua peran yang pernah ia penuhi. Dan ia membenci kekosongan yang dengan cepat melahapnya. Xiao Hua, Yuan terdiam setelah mendengar kata-kata sedihnya. Dia telah mendedikasikan dirinya untuk latihan keras demi meringankan beban Xiao Hua, agar dia tidak perlu lagi membahayakan dirinya sendiri untuknya. Tetapi dalam upayanya mengejar kekuatan, dia telah mengabaikan Xiao Hua sendiri. Hei, kenapa kau cuma berdiri di situ dengan linglung? Kemana perginya kesombongan dan semangatmu yang tadi? Zhao Hui tiba-tiba meraung, suaranya dipenuhi rasa frustrasi ketika Yuan tiba-tiba berhenti memperhatikannya. Sebagai tanggapan, Yuan menyimpan Empyrean Overload dan menatap Zhao Hui dengan ekspresi mendalam. Tindakan-tindakan tersebut sangat membingungkan Zhao Hui. Sepertinya kau tiba-tiba menyadari bahwa kau tidak bisa mengalahkanku. Sayangnya, aku tidak akan mengampunimu meskipun kau sudah tidak lagi ingin bertarung. Saat Zhao Hui mengambil kembali senjatanya, sebuah pedang, Yuan berkata, "Maaf, tapi ada perubahan rencana. Meskipun aku ingin menghajarmu sendiri, malaikat pelindungku yang akan melakukannya." Sesaat kemudian, sesosok kecil muncul dari tubuh Yuan dan berdiri di hadapan Yuan dan Zhao Hui. Hah! Seorang anak kecil. Zhao Hui mengangkat alisnya karena bingung. Namun, saat matanya tertuju pada wajah Xiao Hua, perasaan familiar yang aneh menyelimutinya, seolah-olah dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sial, aku yakin pernah melihat wajah itu di suatu tempat sebelumnya, tapi di mana? Terlepas dari upayanya untuk menggali ingatan tentang identitasnya, pikiran Zhao Hui tetap kosong, tidak mampu mengingat siapa wanita itu sebenarnya. Namun, ia bisa tahu bahwa wanita itu adalah seorang pengasingan seperti dirinya dari aura yang dipancarkannya. Kukira pengasinganmu sudah mati, tapi ternyata keadaannya jauh lebih buruk. Bayangkan memilih anak seperti itu untuk membimbingmu. Ahaha, aku tidak bisa. Zhao Hui tertawa lagi. Dan jika kau berpikir aku tidak akan membunuh seorang anak, kau harus tahu bahwa aku telah melakukan hal yang lebih buruk. Lanjutnya dengan ekspresi dingin beberapa saat kemudian. Xiao Hua tidak menanggapinya dan mengambil dua pedang besar, memegang satu di masing-masing tangan kecilnya. Aku tidak tahu bagaimana kalian bisa merangkak sampai ke surga ketiga. Tapi disinilah warisan kalian berakhir. Zhao Hui melepaskan basis kultivasinya, dan tanpa peringatan apapun, menghilang dari tempatnya. Setelah menggunakan teknik pergerakannya, Zhao Hui muncul di belakang Xiao Hua dalam sekejap mata. Hampir seolah-olah dia berteleportasi, dan dia mengayunkan pedangnya ke lehernya tanpa ragu-ragu. Xiao Hua dengan cepat memutar tubuhnya dan mengayunkan serangannya ke belakang, menangkis serangan tersebut. Zhao Hui akan menghilang lagi saat kakinya menyentuh tanah, lalu muncul kembali di belakang Xiao Hua. Xiao Hua menghindari serangan itu dengan teknik gerakannya sendiri sebelum mengejarnya dengan pedang yang diayunkan. Lambat sekali, Zhao Hui mencibir dengan nada menghina sambil dengan mudah menghindari serangannya. Sementara itu, si Meili bertanya kepada Yuan, apakah kamu yakin ini ide yang bagus? Xiao Hua sepertinya agak tertinggal. Inilah yang dia inginkan, dan aku percaya padanya, kata Yuan dengan wajah tenang. Kurasa aku belum pernah melihatnya seserius ini sebelumnya, ujar Feng Yuxiang dengan sedikit terkejut.
Betul, Lan Yingying setuju. Selama beberapa menit berikutnya, Xiao Hua dan Zhao Hui saling bertukar ratusan pukulan tanpa henti tanpa ada yang mengenai sasaran secara langsung. Namun, jelas bagi para penonton bahwa Xiao Hua perlahan-lahan terdesak mundur oleh Zhao Hui, yang jauh lebih cepat dan lincah. Aku akan memujimu karena bertahan selama ini, tapi jelas kau tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tepat saat dia mengatakan ini, Zhao Hui berhasil melayangkan pukulan tipis ke Xiao Hua. Namun, ketika ia menduga akan melihat darahnya, ia terkejut mendapati bahwa Xiao Hua sama sekali tidak terluka, hanya ada sedikit sobekan di pakaiannya. Apa? Bagaimana mungkin? Zhao Hui yakin bahwa pedangnya telah mengenai daging wanita itu, namun ia hanya berhasil mengiris pakaiannya. Saat Zhao Hui berdiri tercengang oleh hasil yang membingungkan itu, Xiao Hua memeriksa robekan di pakaiannya dengan sedikit kerutan di alisnya. Anehnya, dia tampaknya tidak khawatir, meskipun dia tampaknya telah kalah dalam pertukaran itu. Pedangku pasti mengenainya, tapi kenapa tidak ada luka sedikit pun padanya? Kenapa dia tidak berdarah? Zhao Hui tidak pernah salah merasakan sensasi mengiris daging. Jadi dia benar-benar yakin bahwa dia telah mengenainya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan hasilnya. Sementara itu, Xiao Hua memasang ekspresi kesal di wajahnya. Tetapi bukan karena dia baru saja kalah dalam pertukaran tersebut. Pakaianku, gumamnya pelan. Aku tidak tahu apa yang baru saja kau lakukan untuk menghindari serangan itu. Tapi itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Zhao Hui mengencangkan cengkeramannya pada pedang sebelum kembali menyerang Xiao Hua. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, seolah-olah dia telah menahan diri. Sungguh menyebalkan, gumam Xiao Hua sambil menghadapi Zhao Hui dengan pedangnya. Pembawa kabar duka, Zhao Hui dengan cepat menggunakan salah satu tekniknya, memunculkan sebuah benda besar dari obsidian. Lingkaran berwarna-warni dan samar di tanah, tepat di bawah kaki Xiao Hua. Xiao Hua langsung melompat keluar dari cengkeraman lingkaran itu. Namun, yang mengejutkannya, formasi bayangan itu menempel padanya seperti hantu yang tak kenal lelah. Mempertahankan posisinya di bawahnya. Menanggapi pengejaran tanpa henti ini, Xiao Hua dengan cepat memutuskan untuk terbang ke langit. Namun, saat dia bergerak, tepi lingkaran hitam itu tiba-tiba muncul dari bumi, menjebaknya dalam bola hitam pekat. Hei, ini sama sekali tidak terlihat baik. Bukankah seharusnya kita membantunya? Suara si Meili bergetar karena khawatir saat ia mengamati situasi mengerikan yang terjadi di hadapan mereka. Yuan dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan remehkan dia, dia akan baik-baik saja." Hahaha, tak peduli trik apapun yang kau punya, energi spiritualmu telah disegel oleh utusan penderitaanku. Setelah terperangkap olehnya, kau hanyalah sasaran empuk yang menunggu untuk dibantai. Zuhui tertawa seperti orang gila sambil mulai menebas dan menusukkan pedangnya ke penjara hampa yang menjebak Xiao Hua di dalamnya. Aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan dagingmu terkoyak oleh pedangku. Tidak ada yang bisa mengalahkan sensasi ini. Ahahaha. Xiao Hua, Yuan tanpa sadar menggertakkan giginya. Ia akan berbohong jika mengatakan bahwa ia tidak khawatir tentang Xiao Hua. Namun, kepercayaan dan keyakinannya pada Xiao Hua jauh lebih besar daripada kekhawatirannya. 1000 tahun penderitaan. Pedang Zhao Hui tiba-tiba diselimuti energi hitam sebelum diayunkannya ke arah penjara. Penjara itu terbelah menjadi dua, bersama dengan semua yang terperangkap di dalamnya. Si Meili menutup mulutnya, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Setelah itu, Zhao Hui menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan tanpa melihat hasilnya. Dia mulai mendekati Yuan dengan tatapan haus darah yang intens. Setelah melangkah beberapa langkah, gerakan Zhao Hui terhenti ketika sebuah suara tenang terdengar di belakangnya. "Kau pikir kau mau pergi kemana?" "Apa?" gumam Zhao Hui tak percaya. "Mustahil, tidak mungkin kau bisa selamat dari itu." Tatapan Zhao Hui bergeser perlahan, dan matanya melebar.
karena sangat terkejut ketika melihat Xiao Hua berdiri dengan tenang di belakangnya. Sama sekali tidak terluka kecuali beberapa sayatan kecil di pakaiannya. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bahkan si Meili pun sangat terkejut melihat Xiao Hua tidak terluka. Meskipun Zhao Hui mengajukan pertanyaan, Xiao Hua tetap diam, seolah-olah dia ingin menyiksa Zhao Hui secara mental. Setelah terdiam, Xiao Hua kemudian menyimpan senjatanya, membuat semua orang yang hadir, termasuk Yuan, sangat bingung. Aku tidak ingin menunjukkan sisi diriku yang ini kepada kakak Yuan. Tetapi aku tidak akan bisa mengalahkannya. Kecuali aku melakukannya. Xiao Hua menghela napas dalam hati, dan melanjutkan tindakannya yang membingungkan, dia menutup matanya di hadapan musuhnya. Kau berani menutup mata di hadapanku. Jangan berani-beraninya kau meremehkanku, dasar jalang kecil. Zhao Hui meraung menggelegar, tubuhnya diselimuti aura gelap bercampur darah. Tetap teguh pada posisinya, Zhao Hui mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa ke arah Xiao Hua. Melepaskan serangkaian gelombang aura pedang yang sangat tajam. Sesaat kemudian, Zhao Hui menyaksikan aura pedangnya menebas tubuh kecil Xiao Hua, langsung membelahnya menjadi dua. Namun, Xiao Hua tidak mengeluarkan darah, dan bagian tubuhnya yang terputus menghilang seperti kabut. Seolah-olah esensinya telah berubah menjadi uap, meninggalkan awan kabut berwarna ungu. Dalam hitungan detik, kabut ungu itu menyusun kembali dirinya, membentuk Xiao Hua yang sama sekali tidak terluka. Keheranan si Meili sangat terlihat saat dia berseru, teknik macam apa itu? Sementara itu, raut wajah Zhao Hui berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Kata-katanya bergetar saat ia berusaha menyadari identitas Xiao Hua. Itu tidak mungkin. Dia tampak enggan menerima kebenaran yang tak terbantahkan. Tepat pada saat itu, mata Xiao Hua perlahan terbuka. Warna mata awalnya familiar kini berubah menjadi nuansa ungu yang misterius. Bersamaan dengan itu, aura gelap menyelimuti dirinya, diwarnai dengan sentuhan ungu gaib yang menyeramkan. Saat aura mengancam Xiao Hua mengeras, transformasi mengerikan menyelimuti sekitarnya. Langit di atas mereka tiba-tiba gelap, dan hawa dingin menyelimuti atmosfer, seperti kedatangan malaikat maut itu sendiri. Tidak hanya penampilan Xiao Hua yang mengalami metamorfosis mendalam, tetapi ia juga mengalami sedikit peningkatan perawakan, dan wajahnya tampak lebih dewasa serta memiliki sikap dingin dan jauh. Dalam sekejap mata, Xiao Hua mengalami transformasi yang begitu drastis, sehingga Yuan pun kesulitan mengenalinya pada akhirnya. Bahkan, rasanya seperti dia sedang melihat orang yang sama sekali berbeda. Ding! Status Xiao Hua telah diperbarui. Nama, Xiao Hua. Tingkat servant, mitos. Guru, Yuan. Kultivasi, Raja Roh tingkat ke-9. Warisan, warisan surga tertinggi plus warisan dewa jahat. Garis keturunan sejati dewa jahat. Fisik Nebula Valet. Selain status barunya, Xiao Hua juga memperoleh beberapa teknik baru yang sebelumnya tidak dimilikinya. Seni pembunuhan abadi klan Asura. Peringkat, mitos. Tingkat penguasaan, 4. Seni tertinggi dewa jahat. Peringkat, tertinggi. Tingkat penguasaan, 1. Seni rahasia klan Asura. Peringkat, tertinggi. Tingkat penguasaan, 9. Dengan suara gemetar ketakutan, Zhao Hui berteriak, aura ungu yang menakutkan itu. Kehadiran yang luar biasa itu. Kau anggota klan Asura. Itu Xiao Hua. Apa yang terjadi padanya? Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Feng Yuxiang bergumam dengan suara linglung. Jika seseorang bisa melihat wajahnya sekarang, pasti akan dipenuhi dengan keheranan. Setelah mengalami transformasi yang mendalam, Xiao Hua memandang sekelilingnya dengan rasa ingin tahu yang baru dan memikat, namun ekspresinya tetap tanpa emosi. Setelah mengamati sekelilingnya, Xiao Hua mulai memeriksa tubuhnya sendiri. Ada apa dengan tubuh ini? Sudah berapa lama aku tertidur? Gumamnya dengan suara rendah. Di tengah pemeriksaannya, Zhao Hui berseru, tidak. Itu tidak mungkin.
Kau bukan dari klan Asura. Aku mengenali setiap anggota klan Asura, tetapi aku tidak mengenalimu. Kau pasti penipu. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Zhao Hui dengan cepat mengendalikan emosinya dan menjadi tenang. Benar, setelah kupikir-pikir, tidak mungkin ada orang dari klan Asura di sini. Tapi harus kuakui, auramu begitu meyakinkan sehingga aku hampir tertipu. Sayangnya untukmu, aku mengenal setiap anggota klan Asura, dan kau bukan salah satunya. Setelah mendengar perkataan Zhao Hui, Xiao Hua menoleh dan menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Seorang penipu, gumamnya dengan suara rendah. Tentu saja, kalau dipikir-pikir, tidak mungkin Kaisar Langit mengizinkan klan Asura untuk ikut serta dalam warisan surga tertinggi. Keluarga pengkhianat dan iblis haus darah itu akan membusuk terlebih dahulu, sebelum mereka mendapat kesempatan untuk bebas. Zhao Hui tertawa gugup, namun, Xiao Hua tetap acuh tak acuh, dan beberapa saat kemudian dia berkata, "Lalu siapa kau sebenarnya? Apakah aku benar-benar bangun untuk semut sepertimu?" "Tidak, itu tidak mungkin." Ucapan Xiao Hua terkesan seperti dia baru pertama kali bertemu Zhao Hui, yang membuat semua orang di sana mengangkat alis. "Terserah, aku akan segera membunuhmu dan kembali tidur. Aku perlu menghemat energi sebanyak mungkin sebelum dia kembali." Dengan gerakan santai mengibaskan lengan bajunya, Xiao Hua memunculkan pedang hitam yang ditempa dari auranya sendiri dan menggunakannya. "Aku ingin sekali melihatmu mencoba, mengingat kau bahkan tidak bisa menangkap bayanganku beberapa saat yang lalu." Zhao Hui mencibir dengan jijik sambil mengaktifkan teknik pergerakannya. Sosok Zhao Hui menghilang seperti hantu di saat berikutnya. Meskipun demikian, Xiao Hua tetap berdiri diam dengan ekspresi bosan di wajahnya. "Bisakah kau mempercepatnya sedikit? Aku akan tertidur sebelum kau bergerak jika terus begini," tanya Xiao Hua tepat sebelum menguap lebar. Mati. Ketika Zhao Hui tiba-tiba muncul di belakang Xiao Hua, pedangnya sudah berjarak beberapa milimeter dari leher kecil Xiao Hua. Namun, pedang itu berhenti hanya sehelai rambut dari lehernya. "Apa?" seru Zhao Hui dengan heran saat menyadari apa yang menghentikan pedangnya. Hanya dengan 2 jari, Xiao Hua dengan mudah menangkap pedang itu di bagian mata pisaunya. Dan menghentikan gerakannya seolah-olah itu adalah adegan dalam film aksi. Pada saat berikutnya, tanpa menoleh ke belakang, lengan Xiao Hua menunjukkan kilatan sesaat, menghilang dan muncul kembali lebih cepat daripada kedipan mata. Arur. Zhao Hui mengeluarkan jeritan yang mengerikan saat keempat anggota tubuhnya terpisah dari tubuhnya secara instan. Dengan rasa sakit yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah tubuh Zhao Hui yang tak berkaki jatuh ke tanah, Xiao Hua berbalik dan menatapnya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. "Aku sudah tertidur begitu lama sehingga gerakanku menjadi kaku. Sungguh sangat tidak menyenangkan. Aku tidak mampu menunjukkan penampilan yang memalukan seperti ini di hadapan dia," keluh Xiao Hua. "Baiklah, aku sudah memutuskan. Aku akan kembali tidur setelah melakukan peregangan." Xiao Hua kemudian mengulurkan jarinya, mengarahkannya ke Zhao Hui, yang tetap dalam keadaan terkejut, tak bergerak di tanah. "Bangunlah," gumam Xiao Hua sambil melepaskan sebagian aura hitamnya ke arah Zhao Hui. Langsung menyelimuti tubuhnya seperti kobaran api. Sesaat kemudian, pemandangan mengejutkan terjadi ketika tubuh Zhao Hui secara ajaib mulai meregenerasi anggota tubuhnya yang hilang. Apa yang barusan kau lakukan padaku?" Zhao Hui berteriak ketakutan sambil merangkak mundur menjauh dari Xiao Hua. "Bersyukurlah, karena putri ini telah menganugerahimu hak istimewa untuk memiliki sedikit lebih banyak waktu di dunia ini," kata Xiao Hua dengan senyum getir di wajahnya. Tidak, jauhkan dirimu dariku, kau monster," teriak Zhao Hui, sikap agresifnya yang sebelumnya digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Saat ia menatap Xiao Hua seolah-olah dia adalah makhluk mimpi buruk. "Jangan bilang kau takut pada penipu ini. Sungguh biasa saja. Jika kau tidak mau berdiri dan bertarung,
Tidak ada alasan untuk memperpanjang hidupmu lebih jauh lagi, ujar Xiao Hua dengan nada meremehkan. Tepat pada saat itulah Zhao Hui mengenali wajah Xiao Hua, meskipun sedikit berbeda dari ingatannya. Matanya membelalak ketakutan saat dia tergagap. Kau tidak mungkin, si kecil iblis klan Asura. Kepala Zhao Hui tiba-tiba terlepas dari tubuhnya sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Setelah kematian Zhao Hui, keheningan yang mendalam dan mencekam menyelimuti seluruh wilayah tersebut. Aku rasa itu bukan Xiao Hua. Tidak mungkin dia, Lan Yingying tiba-tiba memecah keheningan. Saya cenderung setuju. Perbedaannya terlalu mencolok. Feng Yuxiang setuju dengan perasaan tak percaya yang sama. Yuan mengertakkan giginya dan mulai mendekatinya. Xiao Hua, dia memanggilnya. Tubuh Xiao Hua sedikit bergetar setelah mendengar namanya disebut. Siapa yang berani menyebut nama itu di hadapanku? Suara Xiao Hua menggelegar penuh amarah saat dia berputar untuk menghadapi Yuan. Auranya melonjak dengan intensitas yang dahsyat. Bersiaplah untuk menanggung siksaan 1000 kali lipat dari yang baru saja dialami serangga kecil tak berarti ini. Tanpa ragu-ragu, Xiao Hua mengarahkan pedangnya ke arahnya. Kau tidak mengenaliku. Yuan menelan ludah dengan gugup membayangkan kemungkinan ini. Seolah-olah aku akan mengingat orang lemah sepertimu. Suara Xiao Hua tiba-tiba terhenti. Kau, matanya membulat seperti piring saat menatap wajah Yuan. Kau, ucapan Xiao Hua terbata-bata saat pikirannya berpacu untuk merumuskan kata-kata selanjutnya. Tiba-tiba, Xiao Hua mengeluarkan jeritan kesakitan yang tajam. Xiao Hua, apa kau baik-baik saja? Seru Yuan dengan nada khawatir yang mendalam. Xiao Hua menjatuhkan pedangnya, yang lenyap begitu menyentuh tanah. Dan dia mulai terhuyung-huyung, memegangi kepalanya dengan jelas menunjukkan kesusahan. Tidak, tunggu, bukan sekarang. Beberapa menit lagi, masih ada yang harus kulakukan. Seru Xiao Hua, kata-katanya terdengar seolah-olah dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Dia menatap Yuan dan mengulurkan salah satu tangannya ke arahnya, seolah-olah dia merindukannya. Siapa kau? Kenapa kau terlihat seperti... Dengan satu jeritan terakhir, Xiao Hua kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah, dan penampilannya mulai kembali normal. Xiao Hua, Yuan segera menghampirinya untuk menggendongnya, tetapi tidak ada respons darinya. Dia segera memeriksa tanda-tanda vitalnya, menghela napas lega setelah memastikan bahwa wanita itu masih hidup. Apakah dia baik-baik saja? Si Meili bergegas menghampirinya ketika ia tersadar dari keterkejutannya. Ya, dia hanya tidur. Yuan mengangguk. Lagi pula, apa yang barusan terjadi? Siapa Xiao Hua? Tubuh si Meili gemetar ketakutan hanya dengan mengingat aura dingin dan kehadiran Xiao Hua yang mengintimidasi. Xiao Hua adalah seorang pengasingan. Seseorang yang diusir dari 9 langit karena kejahatan yang dilakukan oleh dirinya atau seseorang dalam keluarganya. Dalam kasusnya, keluarganya telah melakukan semacam kejahatan maka menjadi pengasingan. Jika mereka diusir dari 9 langit, bagaimana dia bisa berada di sini? Pria yang satunya lagi juga. Si Meili mengajukan pertanyaan pertama yang terlintas di benaknya. Karena para pengasingan diberi kesempatan untuk meraih kebebasan melalui warisan surga tertinggi. Aku tidak tahu detailnya, tetapi jika seorang pengasingan memenuhi warisan ini, mereka akan dapat menyingkirkan status mereka sebagai pengasingan, dan kembali ke 9 surga tanpa diburu oleh seluruh dunia. Begitu ya, keluarganya pasti telah melakukan sesuatu yang tak terbayangkan jika seseorang seperti pria itu begitu takut pada keluarganya. Si Meili menghela napas sambil melirik tubuh Zhao Hui yang tanpa kepala. Yuan ingin membela klan Asura, tetapi setelah menyaksikan aura Xiao Hua yang berbau darah, dia tidak bisa berkata apa-apa. Status Xiao Hua telah diperbarui. Yuan memeriksa statusnya setelah melihat pemberitahuan ini. Dan yang mengejutkannya, teknik klan Asura dan informasi baru lainnya telah menghilang, seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Siapa sebenarnya Xiao Hua?
dan apa hubungannya dengan dewa jahat? Dia bertanya-tanya dalam hati. Tuanku, sebuah suara tiba-tiba bergema di sekitarnya. Suara ini, apakah itu kau, Dong Ye? Yuan berdiri sambil menggendong Xiao Hua. Sesaat kemudian, Dong Ye muncul di hadapannya seperti hantu, mengejutkan si Mei Li. Ada apa? Tanya Yuan padanya. Dong Ye menatap Xiao Hua yang sedang tidur dan bertanya, kehadiran yang kurasakan tadi. Dia pasti sudah bangun. Yuan mengangguk, benar. Apa yang kau ketahui tentang itu? Kita bisa membicarakan ini nanti, Tuan. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, sebelum mandat surga muncul. Mandat surga, siapa mereka? Yuan mengangkat alisnya. Mereka adalah pasukan pribadi Kaisar Langit, Tuan Muda, jawab Feng Yuxiang sebelum Dong Ye sempat berkata apapun. Oh, kau kenal mereka? Tanya Yuan. Mustahil untuk tidak melakukannya, terutama jika Anda tinggal di surga atas. Memang benar, dan mereka pasti akan membunuhnya jika melihatnya, kata Dong Ye sambil melirik Xiao Hua. Ayo kita pergi dari sini, kata Yuan cepat setelah mendengar bahwa nyawa Xiao Hua dalam bahaya. Baik, ngomong-ngomong, tuanku, haruskah aku mengurusnya? Tidak akan memakan waktu lebih dari sedetik. Dong Ye berbicara sambil menatap ke arah Xiong Lu, yang bersembunyi setelah melihat Zhao Hui dibunuh oleh Xiao Hua. Yuan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, biarkan saja dia. Baiklah, terserah Anda. Izinkan saya mengantar Anda ke tempat yang aman, kata Dong Ye sambil menghuikan lengan bajunya dan menyelimuti mereka dalam selubung asap hitam pekat. Setelah beberapa detik, ketika asap menghilang, mereka lenyap seperti hantu, termasuk mayat Zhao Hui dan darahnya. Setelah Yuan pergi, Xiong Lu akhirnya bisa langsung keluar dari permainan. Karena Zhao Hui adalah pelayannya, dia tidak bisa keluar karena secara teknis dia sedang dalam pertempuran. Beberapa menit setelah kelompok Yuan pergi, sekelompok sosok yang mengenakan baju zirah perak berkilauan tiba di tempat kejadian. Masing-masing memancarkan aura kekuatan yang mendalam dan luar biasa. Suatu aura yang mirip dengan klan Asura telah muncul di lokasi ini kurang dari 10 menit yang lalu, salah satu prajurit mengumumkan. Kau yakin, aku tidak merasakan apapun, dan aura milik klan Asura tidak mungkin menghilang secepat itu. Yang lain meragukan informasi ini. Klan Asura telah disegel selama bertahun-tahun. Jika salah satu dari mereka berhasil melarikan diri, mustahil kita tidak mengetahuinya. Ini pasti sebuah kesalahan. Saya setuju, tetapi kami tetap harus melakukan uji tuntas. Bukankah itu makam kaisar tanpa nama? Tempat yang penuh kenangan. Aku ingat pernah datang ke sini sebelum bergabung dengan mandat surga. Salah satu prajurit mengenang. Baiklah, cukup basa-basinya. Ayo cepat-cepat melihat sekeliling. Lagi pula, kita masih berada di tengah krisis dengan para immortal yang melarikan diri itu. Para prajurit mulai memeriksa area tersebut, dan seperti yang sudah diduga, mereka tidak menemukan bukti kuat bahwa seseorang dari klan Asura berada di sana. Seperti yang kupikirkan, tidak mungkin ada orang dari klan Asura di sini. Itu akan jauh lebih dahsyat daripada para immortal yang melarikan diri. Para prajurit menghela napas lega setelah menyelesaikan penyelidikan mereka. Aku lebih memilih menangkap 100 immortal yang kabur, daripada berurusan dengan satu orang dari klan Asura, terutama perempuan gila itu. Cukup, kita sudah selesai di sini. Mandat surga meninggalkan lokasi kejadian tak lama kemudian. Setelah keluar dari permainan, Xiong Lu berteriak marah sambil melemparkan konsol ke dinding. Langsung menghancurkan panel kontrolnya. Sialan. Siapa gadis kecil itu? Bagaimana dia bisa membantai Zhao Hui, yang mengaku sebagai dewa abadi, seolah-olah dia hanya bayi? Dan mengapa orang seperti itu bersama Yuan? Xiong Lu tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Namun, setelah memikirkannya, akhirnya masuk akal mengapa Yuan berkembang begitu cepat dibandingkan pemain lain, belum lagi kehebatannya yang luar biasa. Pasti karena gadis kecil itu. Dialah sumber kekuatannya.
Dialah immortal sejati sementara Zhao Hui hanyalah immortal palsu. Sial, kenapa dia seberuntung ini? Setelah mendengar keributan di dalam kamar Xionglu, pelayan yang menunggu di luar mengetuk pintu dan bertanya dengan suara khawatir. Apakah semuanya baik-baik saja, Tuan Muda Xiong? Setelah hening sejenak, Xionglu menjawab dengan suara memerintah. Panggil semua orang ke meja bundar segera. Beritahu mereka bahwa aku punya informasi baru tentang pemain Yuan. Segera. Pelayan itu bergegas memanggil 10 keluarga besar. Beberapa jam kemudian, 10 orang duduk mengelilingi meja bundar yang terbuat dari marmer putih. Namun, 9 dari orang-orang ini tidak memiliki tubuh fisik dan tampak seperti proyeksi. Diskusi meja bundar tersebut terdiri dari pemain terbaik dari masing-masing 10 keluarga warisan teratas. Sehingga tokoh-tokoh terkemuka seperti Ratu Api dan Teratai Putih turut hadir. Hei, Xionglu, sebaiknya kau jangan mengada-ada soal punya informasi tentang pemain Yuan. Aku sedang dalam perjalanan menuju ruang bawah tanah. Seru salah satu dari mereka dengan nada tidak puas. Aku lebih tertarik dengan kesediaanmu yang tiba-tiba untuk berbagi informasi tentang pemain Yuan, ujar Ratu Api. Aku ragu dia akan membagikannya kepada kita secara cuma-cuma. Yang lain mencibir. Cukup sudah obrolan yang tidak penting ini, mari kita langsung ke pokok bahasan. Aku ingin kembali berlatih kultivasi sesegera mungkin, kata seorang pria bertubuh besar. Xionglu kemudian berkata, saya tidak akan memungut biaya apapun untuk informasi ini. Karena saya percaya kita harus bekerja sama untuk mengejar ketertinggalan dari pemain Yuan. Menyamai level pemain Yuan, apa kau sudah gila, Xionglu? Balas anggota lainnya, aku mungkin tidak tahu level kultivasinya secara pasti. Tetapi aku sangat menyadari bahwa dia memiliki harta karun yang berada di luar jangkauan kita selama bertahun-tahun mendatang. Mungkin terdengar tidak masuk akal saat ini. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya telah mengungkap rahasia pertumbuhan luar biasa dari pemain Yuan? Xionglu berbicara dengan ekspresi serius. Apa? Pengungkapan itu membuat semua orang di meja bundar benar-benar terkejut. Kau serius, Xionglu? Kau jangan mempermainkanku. Ratu Api berdiri dan membanting meja. Suara bantingan mejanya sendiri terdengar melalui pengeras suara, tetapi meja itu sendiri tetap tak bergerak. Rahasia kekuatan Yuan, Bai Lihua bergumam dengan sedikit cemberut di wajahnya sambil melanjutkan. Bagaimana kita bisa mempercayai informasi ini? Xionglu meliriknya dan berkata, karena aku menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kau bertemu dengan Yuan, ya, di surga ketiga. Jika kau serius, jangan membuat kami penasaran lagi, Xionglu. Yang lain, yang tentu saja tidak sabar, sangat ingin mendengar detail dari penemuan yang berpotensi monumental ini. Xionglu mengangguk dan kemudian bertanya kepada mereka. Sebelum saya memberitahukan rahasianya, saya punya pertanyaan untuk kalian semua. Apakah kalian tahu apa itu pengasingan? Apakah Anda meminta definisi dari kami? Jelaskan dengan lebih jelas. Xionglu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya berbicara dalam konteks cultivation online. Ada beberapa individu di dunia itu yang dikenal sebagai pengasingan. Apakah Anda mengenal mereka? Beberapa orang di sana menunjukkan ekspresi wajah yang samar setelah penjelasan Xionglu. Namun tak satu pun dari mereka menjawab pertanyaannya. Xionglu menyadari hal ini dan mencibir, jadi beberapa dari kalian di sini sudah mengetahui keberadaan mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkan kalian karena ingin merahasiakan keberadaan mereka. Karena mereka adalah kunci untuk maju dengan cepat di cultivation online. Dan tidak ada gunanya merahasiakannya lagi karena aku akan mengungkapkannya kepada semua orang hari ini. Apa-apaan yang kau bicarakan? Apa itu, para pengasingan? Tanya Ratu Api dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Seseorang yang bukan Xionglu tiba-tiba menjawab. Ada NPC kuat di dalam cultivation online yang membawa warisan yang dikenal sebagai warisan surga tertinggi.
Individu-individu ini pada dasarnya adalah penjahat yang telah diasingkan ke alam primordial. Itulah sebabnya mereka disebut pengasingan. Sebagai imbalan atas bantuan Anda dalam menyelesaikan warisan mereka, yang memberi mereka kebebasan, mereka akan membantu Anda dalam banyak hal. Seperti memberi Anda pengetahuan dan teknik yang tidak dapat diakses di tempat lain. Dan melindungi Anda dari bahaya, seperti malaikat pelindung. Para pengasingan ini sangat kuat dan biasanya adalah kultivator abadi. Jadi mereka memiliki banyak pengetahuan dan teknik berharga, yang akan sangat membantu kemajuan Anda di cultivation online. Jika Anda memiliki seorang pengasingan di sisi Anda pasti akan maju berkali-kali lebih cepat daripada mereka yang tidak memilikinya. Satu-satunya kelemahan adalah Anda akan diburu oleh NPC lain. Jika mereka mengetahui Anda bekerja sama dengan seorang pengasingan. Dan karena mereka adalah penjahat, mereka memiliki moral yang dipertanyakan dan akan melakukan hal-hal buruk yang perlu Anda abaikan. Jika Anda menginginkan bantuan mereka, ruangan itu menjadi sunyi senyap setelahnya. Mereka yang belum mengetahui keberadaan para pengasingan hingga hari ini berusaha keras mencerna informasi tersebut. Sementara mereka yang sudah mengetahui keberadaan mereka, merenungkan tentang pengasingan mereka sendiri. Akhirnya, seseorang di sana memecah keheningan. Xiong Lu, apakah kau mencoba memberitahu kami bahwa rahasia pemain Yuan? Karena dia memiliki seorang pengasingan di sisinya. Jika demikian, aku pasti sudah sampai pada kesimpulan itu ketika aku bertemu dengan milikku. Aku juga, namun, itu tetap tidak masuk akal. Aku juga punya seorang pengasingan di sisiku, tapi aku tetap tidak bisa mengejarnya. Padahal, aku baru bertemu pengasinganku sekitar sebulan yang lalu. Jadi mungkin itu alasan sebenarnya mengapa aku masih tertinggal. Chen Huacheng, dasar bajingan licik. Bagaimana bisa kau merahasiakan informasi ini? Bukankah kita berada di aliansi yang sama? Ratu Api menggertakkan giginya karena frustrasi, merasa diabaikan. Jangan omong kosong. Kalau kau berada di posisiku, kau pasti akan melakukan hal yang sama. Chen Huacheng mencibir. Jadi, berapa banyak dari kita di sini yang ditemani oleh seorang pengasingan? Tanya Chen Huacheng sebelum mengangkat tangannya sendiri. Dan dia melanjutkan, saya bertemu dengan orang yang tepat sebulan yang lalu, dan kemajuan saya meroket sejak saat itu. 3 orang lainnya di sana mengangkat tangan mereka. Wilson Junior, Zheng Yanwu, dan Gu Banxiao. Ya, Ratu Api menyebut ketiga orang ini. Xiong Lu, kau tidak punya pengasingan? Tanya Chen Huacheng padanya. Tidak. Xiong Lu ragu-ragu, tidak mampu mengungkapkan kebenaran pahit. Bahwa kelompok pengasingannya telah menemui ajal di tangan Yuan. Karena ia yakin mereka akan menjadikannya bahan tertawaan atas kesalahan sebesar itu. Jadi, 4 dari 10 di antara kita punya pengasingan, ya. Ini membuatku bertanya-tanya berapa banyak lagi pemain di luar sana yang menerima bantuan dari mereka. Gumam Zheng Yanwu, seorang pemuda dengan penampilan terpelajar. Tunggu, bagaimana caranya seseorang bisa mendapatkan seorang pengasingan? Tanya Ratu Api tiba-tiba. Dia menoleh ke arah keempat orang yang bersama seorang pengasingan dan melanjutkan. Bagaimana kalian bertemu dengan pengasingan kalian? Apakah ada lokasi spesifik tempat kalian bertemu dengan mereka? Sejauh yang saya tahu, mereka tidak memiliki lokasi atau pemicu khusus. Mereka tersebar di 9 surga, jadi sepenuhnya tergantung pada takdir. Apakah Anda bertemu salah satunya atau tidak, atau menjalankan semacam misi tersembunyi? Kata Wilson Junior, dan dia melanjutkan. Saya bertemu dengan eksile saya di surga kedua sekitar 3 bulan yang lalu selama sebuah misi. Aku juga menemukannya secara acak saat berpetualang di surga ketiga, tambah Gu Banxiao. Sama juga, timpal Chen Huacheng. Sialan, pasti ada semacam pola atau cara untuk menemui mereka. Seru Ratu Firi dengan frustrasi, keinginannya akan bantuan seorang pengasingan membara di dalam dirinya. Dengan kecepatan ini, aku akan tertinggal jauh di belakang semua orang.
Bahkan dari orang biasa yang beruntung bertemu lawan, seperti pemain Yuan. Kekhawatiran Ratu Api juga dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki Exile. Semakin jelas bahwa bantuan Exile sangat penting untuk kesuksesan mereka di Cultivation Online. Dan kesenjangan antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki Exile hanya akan semakin melebar seiring berjalannya waktu. Kalau dipikir-pikir, pemain Yuan menerima pelayan tingkat dewa bahkan sebelum surga kedua terbuka. Pantas saja perkembangannya jauh lebih cepat daripada kita semua. Bajingan itu sudah mendapat bantuan dari seorang pengasingan sejak awal, bahkan sejak di surga pertama. Seru Li Hongzhi, yang tidak memiliki seorang pengasingan, dengan kesal. Xiong Lu lalu berkata, bukan hanya itu. Pengasingannya sangat kuat dan menakutkan. Aku melihatnya membunuh Raja Roh Puncak tanpa kesulitan. Itu seperti melihat orang dewasa bermain-main dengan mainan. Aku belum pernah melihat orang seburuk itu sebelumnya. Ruangan itu hening sejenak sampai seseorang berkata, ngomong-ngomong, apa yang Anda ingin kami lakukan dengan informasi ini? Setelah hening sejenak, Xiong Lu berbicara dengan suara dingin. Pengasingannya mungkin kuat, tapi aku ragu dia cukup kuat untuk menghadapi banyak pengasingan sekaligus. Jika kita bersatu dan membunuh pengasingan itu, kemajuan pemain Yuan pasti akan terhenti, dan kita tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Dia tidak berguna tanpa pengasingan itu. Apa? Itu tidak bisa diterima. Aku menolak untuk menjadi bagian dari omong kosong pengecut ini. Seru Bai Lihua sambil berdiri, wajahnya dipenuhi amarah. Xiong Lu menatapnya dan mencibir dengan jijik, kenapa? Karena kau berselingkuh dengannya. Apa maksudnya itu? Alis Bai Lihua berkerut dalam, tatapannya memancarkan niat membunuh. Apa kau pikir kami tidak akan mengetahui apa yang terjadi antara keluarga Bai dan keluarga Zheng? Aku tidak akan heran jika kau menawarkan tubuhmu kepadanya untuk mendapatkan jasanya. Kalau tidak, untuk apa dia repot-repot memperhatikan keluarga Bai? Dasar bajingan, Xiong Lu. Beraninya kau memfitnahku dengan omong kosong itu. Jelas sekali kau hanya kesal karena Yuan menjatuhkanmu dari posisi tinggimu. Dan keinginanmu untuk bersekongkol melawannya hanyalah bukti ketidakmampuanmu sendiri. Kau hanyalah seorang pengecut dan pecundang yang tidak terima kekalahan. Bai Lihua mendidih karena marah, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Kau berani mengejekku. Aku sudah nomor 1 bahkan sebelum kau mulai memainkan game pertamamu, teratai putih. Apa kau pikir dia mengalahkanku hanya karena dia sedikit beruntung dengan seorang pengasingan? Khayalan. Xiong Lu balas meraung, hatinya dipenuhi amarah. Entah kau berhalusinasi atau tidak, tetap saja faktanya Yuan lebih unggul darimu dalam Cultivation Online dan di kehidupan nyata. Kau hanya sedang menyangkal. Sial, jangan sampai aku melihatmu di dalam game. Aku bersumpah akan membuatmu menyesal telah mengejekku, teratai putih, dasar jalang sialan. Tenanglah, kalian berdua, selai yang lain, berusaha meredakan ketegangan yang meningkat di ruangan itu. Kalau kalian mau bersekutu dan melawan Yuan, silakan saja. Aku tidak akan ikut. Bahkan, sekalipun semua orang di sini bersekongkol melawannya, kalian tidak akan menang. Selamat tinggal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, avatar Bai Lihua menghilang dari ruangan. Setelah Bai Lihua pergi, ruangan itu diselimuti keheningan yang mencekam. Hanya diselingi oleh suara napas Xiong Lu yang terengah-engah. Aku tak akan membuang-buang waktu lagi. Jika kau tak mau bekerja sama denganku untuk menghadapi pemain Yuan, kau boleh pergi dari hadapanku sekarang juga. Namun, ketahuilah bahwa kau tak akan pernah lagi menerima dukungan keluarga Xiong jika kau menolak untuk membantu. Yang lain menelan ludah dengan gugup setelah mendengar kata-kata mengerikan itu. Meskipun mungkin tidak tampak begitu signifikan di permukaan, keluarga Xiong memegang posisi yang tangguh dan berpengaruh di dunia. Mempertahankan peringkat bergengsi mereka di puncak peringkat warisan selama lebih dari 1 abad. Mereka jelas merupakan kekuatan besar yang tidak boleh disinggung. Ketika tak seorang pun meninggalkan ruangan bahkan setelah 1 menit penuh, Xiong Lu duduk kembali dan mengangguk,
Bagus, kalau begitu mari kita mulai. Tunggu sebentar, Ratu Api tiba-tiba menyela. Ada apa? Xiong Lu menatapnya tajam. Apa yang harus kita lakukan dengan teratai putih? Dia tahu rencana kita dan pasti akan mengadu kepada pemain Yuan. Aku yakin dia akan melakukan itu, tapi tidak perlu khawatir. Bahkan jika dia memberi tahu pemain Yuan tentang rencana kita, mereka tidak akan tahu kapan atau bagaimana itu akan terjadi. Dan pemain Yuan harus selalu waspada, kata Xiong Lu. Baiklah kalau begitu, Ratu Api mengangguk. Jadi, apakah kau sudah punya rencana untuk mengalahkan pemain Yuan? Tanya Zheng Yanwu kepada Xiong Lu. Ya, dan caranya sangat sederhana. Xiong Lu mengangguk, lalu melanjutkan. Kita akan mengumpulkan sebanyak mungkin pengasingan dan bekerja sama untuk menghadapi pemain Yuan. Wilson Junior menghela napas. Meskipun kedengarannya mudah, kau tidak punya pengasingan, kan? Jadi, kau mungkin tidak menyadari bahwa para pengasingan biasanya tidak bekerja sama satu sama lain. Junior benar, Xiong Lu, Gu Banxiao setuju, para pengasingan tidak akan bekerja sama dengan pengasingan lainnya. Tahukah kau mengapa? Karena hanya satu pengasingan yang dapat menyelesaikan warisan surga tertinggi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk saling membantu. Bahkan, mereka lebih memilih saling membunuh untuk mengurangi persaingan. Apa-apaan ini? Kalau memang begitu, mereka tidak akan pernah bekerja sama. Seru Ratu Api. Apa rencana kita sekarang, Xiong Lu? Rencananya tetap sama, jawab Xiong Lu dengan tenang. Hah? Apa kau tidak dengar apa yang baru saja kukatakan? Wilson Junior mengerutkan kening, dan dia mengulangi. Para pengasingan tidak akan bekerja sama satu sama lain. Itu adalah hal terakhir yang akan mereka lakukan. Aku mendengar apa yang kau katakan. Mereka tidak akan bekerja sama karena mereka saingan, benar? Xiong Lu bertanya dengan ekspresi serius. Tapi bagaimana jika ada seorang pengasingan yang mampu mengancam mereka semua? Bukankah mereka akan bekerja sama untuk mengatasi ancaman itu? Meskipun tidak memiliki pengetahuan tentang klan Asura, Xiong Lu dapat menyimpulkan bahwa Xiao Hua adalah sosok yang tangguh. Hanya dengan mengamati reaksi ekstrim Zhao Hui terhadap kehadirannya. Seorang pengasingan yang mampu mengancam mereka semua. Dari mana kau mendapatkan informasi seperti itu? Tanya Ratu Api. Aku menyaksikan dia dengan mudah membantai Raja Roh Puncak seolah-olah itu permainan anak-anak. Xiong Lu menceritakan, nadanya dipenuhi kekaguman dan ketakutan. Yang lain menelan ludah dengan gugup saat melihat ekspresi ketakutannya. Karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat emosi seperti itu dari Xiong Lu. Lalu kenapa kalau si pengasingan ini agak kuat? Kurasa itu tidak akan membuat yang lain bekerja sama. Gu Banxiao menghela napas. Beritahu para pengasinganmu bahwa pengasingan tertentu ini berasal dari klan Asura dan lihat bagaimana reaksi mereka. Jika mereka menunjukkan sedikit pun rasa takut, tanyakan apakah mereka bersedia bekerja sama dengan orang lain untuk mengalahkannya. Kita bisa menunda pertemuan sampai kau menerima jawaban, kata Xiong Lu. Klan Asura, siapa mereka? Tanya seseorang. Aku tidak tahu. Xiong Lu menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku akan berbicara dengan pengasinganku sekarang. Aku akan segera kembali, kata Wilson Junior sebelum menghilang dari ruangan. Yang lainnya yang memiliki status pengasingan pun mengikuti jejaknya. Bagi mereka yang tidak memiliki pengasingan, kurasa aku bisa membantu kalian menemukannya, kata Xiong Lu kepada mereka. Apa, benarkah? Seru Ratu Api dengan gembira. Xiong Lu mengangguk dan melanjutkan, para pengasingan memiliki aura unik. Jadi kita bisa membiarkan mereka yang sudah memiliki pengasingan untuk mencarinya. Setelah mereka menemukan pengasingan, mereka yang belum memilikinya dapat mencoba membuat kontrak dengannya. Serius, apakah itu benar-benar akan berhasil? Semua orang menelan ludah dengan gugup. Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya, tetapi secara teori itu mungkin. Kita akan segera mengetahuinya. Sementara Xiong Lu dan yang lainnya menunggu mereka yang pergi untuk berbicara dengan sang pengasingan kembali. Bai Lihua mencoba menghubungi Yuan.
Tak heran, Yuan tidak menanggapi, jadi Bai Lihua malah menghubungi fraksi penyegel iblis. Ini fraksi penyegel iblis, saya berbicara dengan siapa? Sebuah suara dewasa terdengar dari ujung telepon Bai Lihua. Saya Bai Lihua dari Teratai Abadi, dan saya perlu berbicara dengan Yuan segera. Oh, Nona Bai, saya sudah mendengar kabar tentang Anda. Saya Mei Feng, kepala pengurus. Sayangnya, Yuan sedang sibuk dengan kultivasi online, sudah 6 bulan lamanya. Namun, dia akan segera kembali. Jika Anda memiliki pesan, saya dapat menyampaikannya kepadanya untuk Anda. Aku ingin memperingatkannya tentang 10 keluarga besar. Mereka telah memutuskan untuk bekerja sama melawan Yuan. Dan mereka akan mengejar pengasingannya, kata Bai Lihua. 10 keluarga besar ya, sungguh merepotkan, gumam Mei Feng sambil menghela napas berat, lalu melanjutkan. Terima kasih sudah memberitahuku, Nona Bai. Aku akan memberitahu Yuan saat dia kembali. Mengingat kekuatan Yuan, mungkin aku terlalu mengkhawatirkan hal ini. Tetapi 10 keluarga besar bukanlah pihak yang bisa dianggap remeh. Bai Lihua menghela napas. Sementara itu, di dalam Cultivation Online, Wilson Junior bertanya kepada pengasingannya, yang merupakan seorang pria kurus dengan aura pembunuh. Intinya seperti itu, Wu Wenjun. Kau ingin aku bekerja sama dengan para pengasingan lainnya? Tidak mungkin. Aku lebih suka membunuh mereka semua. Tidak, aku akan membunuh setiap pengasingan yang kulihat. Wu Wenjun menyatakan dengan nada menghina. Wilson Junior sedikit mengerutkan kening sebelum mengucapkan kata-kata ajaib yang diajarkan Xiong Lu kepadanya. Apa yang kau ketahui tentang klan Asura? Apa yang barusan kau katakan? Ekspresi ketakutan yang luar biasa langsung terpancar di wajah Wu Wenjun saat mendengar nama klan Asura. Serius, ini berhasil. Sebenarnya apa sih klan Asura ini? Wilson Junior terkejut saat melihat wajah Wu Wenjun yang ketakutan. Karena dia belum pernah melihatnya menunjukkan emosi seintens itu sebelumnya. Junior, dari mana kau mendengar nama itu? Tanya Wu Wenjun dengan tergesa-gesa. Aku mendengarnya dari seorang teman. Dan ada seorang pengasingan di luar sana yang berasal dari keluarga Asura ini, jelas Wilson Junior. Tidak, itu tidak mungkin. Seru Wu Wenjun dengan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin klan Asura diizinkan untuk ikut serta dalam warisan surga tertinggi. Bahkan, mereka telah dilarang berpartisipasi sejak hari pertama mereka diasingkan. Sayangnya, temanku bertemu dengan seorang pengasingan dari klan Asura. Dan dia sangat kuat, itulah sebabnya dia ingin mengumpulkan para pengasingan untuk melawannya bersama-sama. Apakah benar-benar mungkin bagi klan Asura untuk ikut serta dalam warisan surga tertinggi? Aku sudah keluar dari alam primordial selama 10.000 tahun. Jadi banyak hal pasti telah berubah sejak saat itu. Gumam Wu Wenjun pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Jika memang itu situasinya, maka sangat penting bagi kita untuk bersatu. Dan melenyapkan mereka terlebih dahulu. Jika tidak klan Asura akan memusnahkan kita semua.